إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Ikhwani, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali ke kajian Sunan At-Tirmidzi dan terakhir kita membahas hadis nomor 1139 sesuai dengan penomoran yang ada di kitab yang saya bawa, yaitu pada bab ma jaa fil qismati lil bikri was thayyib. Malam ini insyaallah taala kita lanjut ke hadis berikutnya, yaitu dengan bab baru, bahasan baru, bab ma jaa fit taswiyati bainad dharair. Bab membahas tentang hukum menyamakan hak atau menyamakan pembagian di antara dharair, di antara istri-istri. Ad-dharair itu artinya istri-istri. Asal kalimatnya darar, kemudaratan. Kata ulama, li'anna kulla wahidatin tatadarraru bil ukhra. Dikatakan disebut istri-istri itu, yakni satu suami punya berapa istri disebut dengan dharair. Disebut dengan dharair karena di antara mereka ada yang saling menyakiti. Dharair, tatadarrar, ada yang dimudaratkan oleh istri yang lain. Ini dengan kecemburuan yang ada pada diri perempuan tersebut. Dan itulah ujiannya perempuan, cemburuannya. Bil ghirah wal qism, dan pembagian malam. Dari itu disebut istri-istri tersebut dengan dharair. Di bahasa Indonesia malah diperbagus, disebut madu. Tidak sesuai dengan hakikatnya. Orang Arab menyebutnya dengan hakikatnya, dharair. Yani istri-istri maksudnya adalah memudaratkan satu dengan yang lainnya. Dan ini telah kita bahas. Kenapa dalam syariat Islam dibolehkan lelaki memiliki lebih dari satu istri, padahal istri-istri ini akan terjadi di antara mereka hal yang menyakitkan, kecemburuan, kurangnya kemudian malam menginap suami di rumah dia, berkurangnya jatah harta yang tadinya sendirian 5 juta menjadi 2.500.000 setelah punya dharar, setelah punya madu. Kenapa dibolehkan? Karena syariat melihat kemaslahatan yang lebih besar, yaitu untuk menjauhkan lelaki dari perzinahan. Kedua, supaya perempuan-perempuan yang tidak memiliki suami punya suami. Ketiga, menjaga iffah, kesucian perempuan-perempuan tersebut. Dan sudah banyak kita bahas hikmah dan fawaid dari ta'addud tersebut pada bab-bab yang lalu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya menyamakan pembagian jika seorang itu punya istri lebih dari satu. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Bishr ibn Sari qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ayyub an Abi Qilabah an Abdullah ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sanadnya. Ini sanad hadisnya. Dalam bab ini ada 2 sanad yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Yang beliau riwayatkan dengan sanadnya dari gurunya adalah riwayat yang tadi itu dari Hammad bin Salamah. Ini kata kuncinya ya.
rawi yang ketiga. Ibnu Abi Umar, Bishr ibnu Sari, Hammad ibnu Salamah. Ini diingat ya, siapa namanya? Hammad bin Salamah. Ini ulama thiqatun fadil, ulama hadis yang thiqah. Nah, riwayat Hammad bin Salamah ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Bentuknya itu mausul namanya. Apa namanya? Mausul. Tersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang diingat. Berarti riwayat Hammad bin Salamah bentuknya mausul, tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi sebagaimana beliau sebutkan di bawah. Rawahu Hammad bin Zaid wa ghairu wahidin. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh seorang rawi bernama Hammad bin Zaid. Siapa namanya? Hammad bin Zaid. Hammad anaknya Pak Zaid. Kalau yang awal tadi Hammad anaknya Salam. Hammad bin Zaid ini rawi thiqah juga, bahkan lebih thiqah daripada Hammad bin Salamah. Dikatakan oleh ulama, Hammad bin Zaid, Hammad bapak anaknya si Pak Zaid ini thiqatun thabat. Thiqah saja itu sudah kuat, tapi kalau ada kalimat sabatnya itu lebih kuat lagi. Itu predikat yang diberikan oleh para ulama hadis kepada Hammad bin Zaid. Wa ghairu wahidin, dan bukan hanya satu saja, ini ada selain Hammad bin Zaid juga yang menguatkan riwayat Hammad bin Zaid. Bukan hanya beliau saja. Hammad bin Zaid an Ayyub, dari Ayyub, an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, mursalan, secara mursal. Ini bedanya. Riwayat Hammad bin Zaid ini bentuknya itu mursal. Riwayat Hammad bin Salamah bentuknya mausul. Ingat tadi itu mausul. Hammad bin Zaid bentuknya mursal. Mursal maksudnya silsilah periwayatannya itu tidak sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak nyambung secara zahir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus. Yani dia mengatakan an Ayyub an Abi Qilabah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam begini. Berarti ini dua riwayat yang dipaparkan kepada kita oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Lalu mana yang benar? Ini dibahas oleh ulama mustalahul hadis dan ulama ahli takhrij dengan nama ta'arudul wasl wal irsal. Kontradiksinya antara dua riwayat yang mausul dan riwayat yang mursal. Kalau kontra, maka harus dicari mana yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ini satu hadis. Hadisnya itu berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi faya'dil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi malamnya di antara istri-istri beliau dengan adil. Itu isi hadisnya sama, baik riwayat Hammad bin Salamah maupun riwayat Hammad bin Zaid, sama bunyi hadisnya. Yang dicari itu sekarang yang sanad yang sahih itu yang mana? Silsilahnya yang benar itu yang mana? Tidak mungkin dua-duanya benar. Ada ta'arud, ada kontradiksi di sini. Nah, yang benar sudah disebutkan.
oleh para ulama bahwa yang lebih kuat itu ialah riwayat Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid. Ini yang menguatkan bukan saya, bukan juga ulama kontemporer masa kini, tapi ulama-ulama ahli dalam memberikan bentuk ta'lil terhadap hadis. Di antaranya Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, Imam Abu Zur'ah, dan beliau berkata, la a'lamu ahadan taba'a Hammad bin Salamah ala waslih. Saya tidak mengetahui ada rawi yang mengikuti periwayatan Hammad bin Salamah yang bentuknya itu mausul, nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang banyak itu ialah riwayatnya Hammad bin Zaid yang bentuknya mursal. Jelas jemaah? Nanti kalau jelas lihat YouTube aja. Ulangi di YouTube. Baik, kira-kira itu ya. Itu tentang faedah sanad yang ada di hadis ini. Berarti riwayat Hammad bin Salamah riwayat yang dhaif, ma'lul, ada illahnya. Yang benar adalah riwayat Hammad bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Apa tadi isinya? Itu yang paling penting kita tahu itu isinya sekarang. Itu yang kita lihat. Tadi disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsim. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membagi di antara istri-istrinya. Membagi apa? Malam. Membagi malamnya. Berapa malam di sini, berapa malam di situ, dibagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang wajib untuk dibagi oleh laki-laki kalau istrinya lebih dari satu. Pertama itu membagi malam. Yang dilihat malam, bukan siang. Bagi malam. Disitulah letak tantangan orang punya istri lebih dari satu. Kalau dia menginap di situ 3 malam, maka di istri satunya harus 3 malam. Harus. Kalau dia tidak lakukan itu tanpa ada uzur syar'i, dia berdosa. Dan itu bukan sebulan 2 bulan berbagi seperti itu. Lelaki akan membagi malamnya selama statusnya perempuan itu masih jadi istri. Antum sip-sipan saja di kantor itu ada batasnya kan? Selama jadi karyawan. Nanti selesai jadi karyawan, ada sip-sipannya tidak? Tidak ada. Tidak ada lagi lembur, tidak ada. Nah ini pernikahan. Selama antum jadi suami dan punya istri lebih dari satu, wajib antum bagi, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, lagi gedumel ataukah senang, harus wajib. Itu banyak di situ terjadi kezaliman. Laki-laki lagi senang sama istrinya yang ini, lupa deh istrinya yang satu. Dia buat alasan lagi masuk angin nih, di sini aja ya tidurnya. Dia lagi sakit hati sama yang satu. Zalim dia akhirnya. Ini yang sering dilupakan oleh laki-laki kalau bahas poligami. Yang diingat itu apa? Enaknya saja. Tanggung jawabnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sampai minta izin kepada Zainab, kalau tidak salah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena malamnya beliau sedang sakit dan harus menginap di rumahnya Aisyah. Dan malam itu adalah bagian malam untuk Zainab. Nabi minta ridho. Ini malamnya kamu, saya minta izin ya. Tidak bisa datang, saya sakit. Saya di rumahnya Aisyah saja. Begitu. Jadi membagi malam ini bukan konotasinya maksudnya itu hanya untuk berhubungan badan, tidak. Tapi mengayomi, mendidik, menjaga dia. Itu maksudnya. Dari itu ulama mengatakan
pembagian berapa kali mencium, berapa kali menyetubuhi, itu tidak wajib. Kalau itu wajib harus sama, repot sekali. Antum harus catat tuh berapa kali nyium istri yang pertama. Pakai apa nyatetnya? 10 kali, ini 10 kali cium, repot. Dari itulah maksudnya firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa adil di antara perempuan meskipun kalian ingin melakukannya, tapi tidak mungkin akan melakukannya secara sama, secara adil. Dalam masalah apa itu? Fil hubbi wal jima', kata ulama. Dalam masalah mencintai dan jima'. Dari itu karena tidak mampu, tidak diwajibkan harus sama. Kalau ada seorang laki-laki cintanya kepada yang ini lebih besar, 70%, kepada yang ini cintanya 30%, zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Tidak zalim. Tidak mampu dia lakukan itu. Tapi dia harus bijak. Kan tidak mungkin dia ngomong sama istrinya, kamu 70% hati saya, kamu 30%. Tidak bisa. Diam saja. Sama seperti kita ke anak kita. Orang tua kadang beda persentase perhatiannya, cintanya kepada anaknya. Anak pertama dia mati-matian. Anak kedua udah biasa. Pakaian bekas kakaknya juga tidak apa-apa. Anak ketiga, apalagi anak ketiga, nggak ada pampersnya, biarin aja cuci ntar dia, nggak masalah. Anak keempat terakhir gaspol. Terakhir nih. Bisa nggak seperti itu? Bisa, laki-laki begitu manusia. Nah, itulah gambarannya. Itulah gambarannya, dan itu manusiawi. Itu disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam itu lebih dicintai oleh ayah ayahndanya dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak ada kuasa kita untuk membagi itu. Bukan letaknya kita dicatat sebagai orang zalim atau orang tidak zalim. Yang dicatat itu perkara zahir. Apakah Anda membagi malam dengan benar? Apakah Anda beri nafkah sesuai dengan kebutuhan? Itu yang dilihat. Hatta kepada anak pun itu yang dilihat. Ya'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kamu kepada anakmu. Dan itu yang berat untuk laki-laki. Kalau dia punya istri lebih dari satu dan punya anak di masing-masing istri, dia harus berbuat adil kepada anak-anak tersebut, karena itu anak dia sendiri. Dari itu dilarang, kemudian makruh orang diam-diam menikah, karena yang akan jadi korban anaknya. Anaknya sendiri disembunyikan, tidak masuk ke kakak. Iya kan? Karena sembunyi-sembunyi. Ditahunya setelah dia dead, setelah mati lagi-lagi itu baru diungkap. Oh, ternyata dia punya anak di situ. Itu bagaimana dia menafkahinya? Bagaimana dia menyekolahkannya? Bagaimana dia memberinya? Maka dia adil tidak kepada anaknya yang lain. Dan itu semua ditanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti gambarannya memiliki istri lebih dari satu ini tidak segampang yang dibercandakan oleh bapak-bapak di grup. Ya. Tanggung jawabnya besar, ada ilmunya, diatur oleh syariat Islam. Dari situlah nampak kemudian hakikat dari syariat ta'addud tersebut bukan tujuannya menzalimi perempuan, tapi justru memberikan nafkah, memberikan keadilan, menjaga iffah. Sungguh mulia bagi mereka yang mampu melakukannya. Kita dukung, kita doakan, kita beri dia nasihat semampunya. Baik. Allahumma hadhihi kismi. Ini punya hadisnya. Ya Allah, inilah pembagianku fima amlik, dalam perkara yang saya mampu. Fima amlik, dalam perkara yang saya
mampu. Wal fala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan celah saya ya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang Engkau saja yang memilikinya, yang mampu, sementara saya tidak memilikinya. Yaitu kecintaan dan kecondongan hati, kata ulama. Dari itulah disebutkan Ibnul Hammam berkata, zahiruhu anna ma adahu mimma huwa dakhilun tahta milkihi wa qudratihi yajibu at-taswiyah fihi. Aminhu adadul wata'at wal qubulat wat taswiyah fihima ghairu lazimatin ijma'an. Dari itu yang di luar kemampuan seorang laki-laki, yang maknanya perkataan Ibnu Hammam ini tidak diwajibkan, harus sama. Tidak harus sama, tidak diwajibkan, seperti jumlah mencium dan jumlah berhubungan badan itu tidak diwajibkan untuk sama. Baik. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Hammam an Qatadah عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang laki-laki di sisi dia ada dua perempuan. Jadi ini hadis ini berlaku hanya untuk yang punya istri dua ya. Kalau kita mah tidak berlaku hadisnya. Kita hadisnya lain. Hadisnya lah lain bahasanya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah ilmu untuk kita membela agama kita, karena dia konsep yang harus kita tahu agar kita bisa membela agama kita meskipun kita belum bisa mengamalkannya. Jika seorang laki-laki punya istri dua, falam ya'dil bainahuma, tidak berbuat adil di antara keduanya, jaa yaumul qiyamati wa shiqquhu saqit, kelak di hari kiamat dibangkitkan, datang dia dalam keadaan badannya itu jatuh sebelah. Ay nisfuhu ma'il. Nisfuhu ma'il. Badan sebelah itu miring banget, bukan miring sedikit, miring sekali. Menunjukkan bahwasanya perbuatan dia tidak adil itu nampak pada hari kiamat sebagai tambahan azab untuk dia. Sebagai tambahan azab untuk dia. Berarti ini hadis ancaman bagi laki-laki yang tidak berbuat adil kalau dia memiliki dua istri. Dan ini menguatkan bahwasanya aturan ta'addud zaujah itu benar-benar diatur secara rinci, sehingga didatangkan ancaman dosa besar bagi orang yang tidak berbuat adil di antara dua istrinya. Dan ini yang menjadi musibah bagi sebagian pelaku ta'addud. Dia tidak berbuat adil kepada istrinya, dia anggap itu perkara biasa, padahal dosa besar. Karena kategori dosa itu dikatakan besar, ada ancaman azab bagi pelakunya di akhirat, menandakan bahwasanya dosa itu dosa besar. Jadi jangan merasa aman, tidak adil kepada istrinya, dia merasa aman, bahkan nambah tidak adil, tambah zalim. Hati-hati. Doa orang dizalimi itu makbul. Meskipun istri kalau dizalimi, kalau dia berdoa bisa kena laki-laki dengan doa tersebut, bisa kualat karena doa tersebut, karena zalim kepada istrinya. Nasallallahu al-afiyah. Baik.
Jadi kesimpulannya bab ini wajib kita berbuat adil, dan hal-hal yang kita wajib berbuat adil yang kita mampu, seperti malam menginap, memberi nafkah zahir, pakaian, uang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tersebut. Yang tidak wajib berlaku adilnya adalah karena tidak mampu, seperti persentase cinta, kemudian jumlah mencium, atau hubungan badan. Itu tidak dimasukkan ke dalam hal yang wajib. Nah, kita lanjut kemudian ke bab berikutnya. Bab ma jaa fi zawjain al-musyrikain yuslimu ahaduhuma. Bab bahasan tentang dua pasangan suami istri, kedua-duanya musyrik, kemudian Islam salah satunya. Jadi gambarannya langsung disebut di sini oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Suami istri dulunya dia musyrik, tidak berada dalam agama Islam. Kemudian salah satunya masuk Islam. Nah, bagaimana hubungan suami istri tersebut? Bagaimana hubungan pernikahannya? Bagaimana hukum pernikahannya setelah salah satu masuk dalam Islam? Dalam masalah ini beliau mendatangkan riwayat tentang cerita Zainab dan suaminya Abul As bin Rabi'. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' wa Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga. Dalam hadis ini ada rawi, yaitu Al-Hajjaj bin Artah. Di situ tadi kita baca Abu Muawiyah anil Hajjaj. Al-Hajjaj ini adalah Ibn Artah. Al-Hajjaj ini adalah anaknya seorang ulama bernama Artah, Hajjaj bin Artah, di mana ulama jarh wa ta'dil memberikan penilaian beliau adalah rawi yang lemah, dhaif. Dan itu sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi diamalkan oleh ulama. Taib, ini yang pertama. Hadisnya berbunyi Nabi SAW mengembalikan putrinya Zainab binti Nabi SAW kepada suaminya bernama Abul As dengan mahar baru dan dengan pernikahan yang baru. Jadi ceritanya dulu mereka menikah berdua sebelum Nabi berdakwah Islam, sebelum datang Islam. Dari itu Imam At-Tirmidzi memberikan judul Az-Zawjain Al-Musyrikain, suami istri yang dua-duanya musyrik. Jadi sebelum datang Rasulullah SAW bawa Islam, Abul As itu musyrik, Zainab musyrik. Datanglah dakwah, Zainab masuk Islam, suaminya tidak. Tidak. Pernikahannya yang lama masih ada, tapi karena pisah, karena agama, Zainab ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Abul As melanjutkan kehidupannya, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, pergi berdagang dan sebagainya. Statusnya ialah menantunya Nabi SAW. Pada akhirnya, karena cinta masih ada, susah move on ya kalau sekarang. Anak sekarang begitu ya bahasanya. Tidak bisa move on, gagal move on gitu. Nggak istilahnya sekarang. Tidak bisa lupa, masih saling sayang.
tidak bisa saling melupakan, saling sayang. Akhirnya masuk Islam kembali Abul As dan menemui Zainab di Madinah. Kemudian riwayat ini mengatakan dinikahkan kembali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mahar yang baru. Pernikahannya baru. Berarti hadis ini menunjukkan berarti akad nikahnya yang lama itu menjadi putus karena salah satu menjadi musyrik. Satu jadi Islam, satu jadi musyrik, putus, tidak sah. Balik lagi Abul As dinikahkan dengan nikah yang baru. Ini yang dipegang oleh ulama. Riwayat ini yang menjadi pedoman ulama. Itu yang diceritakan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi di bawahnya, wal amalu ala hadzal hadits inda ahli al-ilm anna al-mar'ata idza aslamat qabla zawjiha. Sungguhnya di sisi para ulama, jika seorang perempuan masuk Islam sebelum suaminya, thumma aslama zawjuha, kemudian suaminya masuk Islam berikutnya, wahiyya fil iddah, maka perempuan ini dianggap masih dalam masa iddah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Anna zawjaha ahaqqu biha ma kanat fil iddah, sungguhnya suaminya masih lebih berhak dengan dirinya selama dia masih dalam masa iddah. Dan inilah pendapat Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan masih ada iddahnya. Hadis yang kedua, ini ada hadis yang kedua masih terkait dengan itu dan kontradiksi. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Dawud ibn al-Husayn an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awal wa lam yuhdits nikahan. Ini kata kuncinya riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau yang tadi yang pertama dari siapa? Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Ini sudah sering kita sebut rawi ini, Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi anak kakek bapak itu perawi hadis. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Yang sekarang ini kata kuncinya riwayat dari Ibnu Abbas. Diceritakan di situ Nabi mengembalikan sallallahu alaihi wasallam putrinya Zainab kepada suaminya Abul As setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. Bin nikahil awal, dengan nikah yang pertama. Nikah pertama yang mana maksudnya? Pernikahan mereka beliau berdua ketika masih musyrik, di zaman kemusyrikan. Riwayat yang pertama dari Amr bin Shu'aib mengatakan dengan pernikahan baru, dengan mahar yang baru. Ibnu Abbas mengatakan dengan pernikahannya yang dulu. Perpisahannya terjadi selama 6 tahun. Ini kontradiksi atau tidak? Kontradiksi. Terjadi kesimpang siuran. Nah, ini yang berat nih masalah seperti ini. Yang kalau kayak kelas-kelas kerucu kayak gitu itu tidak bisa itu untuk merojihkan mana yang benar, kecuali dengan ngikut kata ulama. Karena ulama ratusan tahun yang lalu sudah membahasnya, sudah mengkajinya. Mereka itu lebih alim dari kita, lebih dekat masanya dengan masa para sahabat dan salaf. Tidak ada kaul yang baru, tidak ada pendapat yang baru. Tidak boleh kita buat-buat pendapat baru. Oh, mungkin begini, tidak ada kemungkinan. Tertutup jalan untuk seperti itu. Dalam masalah-masalah yang berat seperti ini, hadisnya begini, kontradiksi.
Jadi tugasnya ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Dawud, kibar yang punya bahasa. Kita hanya memaparkan sebatasnya saja. Walam yuhdits nikahan. Tidak ada sama sekali pernikahan yang baru. Kemudian bagaimana kemudian cara pendekatannya ulama dalam menyikapi hadis seperti ini? Pertama, mereka mencari mana riwayat yang lebih kuat. Mana riwayat atau sanad hadis yang lebih kuat? Apakah riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ataukah riwayat dari Ibnu Abbas? Itu cara untuk mentarjih, untuk mengambil kesimpulan mana yang lebih kuat. Caranya, metodenya ialah dengan mencari mana yang lebih kuat sanadnya. Metode ini kalau diambil, Imam Abu Isa At-Tirmidzi sendiri menyebutkan di situ dalam kitabnya di sini, menukil dari Yazid bin Harun. Qala Yazid bin Harun, hadits Ibnu Abbas ajwadu isnadan. Hadis Ibnu Abbas itu secara sanad lebih bagus dibandingkan dengan riwayat sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Itu secara sanad. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang azan dulu. Tadi kita mengatakan bahwa bagaimana cara ulama mengambil metode untuk menggabungkan dua hadis yang kontradiksi, jadikan jalan keluarnya. Metode pertama disebut dengan tarjih fil riwayah. Diambil penguatan lewat jalur riwayat. Riwayat manakah yang paling rajih, paling kuat, maka itu yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil dan sebagai sisi penguatan. Dalam kasus ini, keterangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala seolah mengiyakan, menyetujui apa yang beliau nukilkan, bahwa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ajwadu isnadan, lebih bagus sanadnya. Kemudian ada metode kedua, yakni dua-duanya bermasalah nih hadis, tidak ditemukan mana yang lebih kuat. Mereka kembali kepada fikih. Kembali kepada fikih. Secara fikih yang diambil oleh ulama itu ialah hadisnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, yang mengatakan Nabi mengembalikan Zainab kepada suaminya Abul As dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru. Dan itu jumhur yang punya pendapat. Jumhur yang punya pendapat. Wallahu a'lam. Jumhur mengambil ini karena menurut mereka ada ijma', kesepakatan yang telah terbentuk. Kalau sudah lewat 6 tahun ya tidak ada iddah, sudah selesai. Tidak mungkin kemudian kita ambil riwayat Ibnu Abbas yang menyelisihi ijma'. 6 tahun jarak perpisahan antara Zainab dan Abul As, kemudian akan dikembalikan oleh Nabi tanpa ada pernikahan yang baru, ini menyelisihi ijma'. Ijma' mengatakan kalau sudah lewat masa iddah harus dengan nikah yang baru.
Nah, itulah yang diambil oleh ulama, metodenya diambil ijma' saja. Mana riwayat yang sesuai dengan ijma' itu yang diambil. Dalam hal ini riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi lebih cocok dengan ijma' tersebut. Begitu kira-kira kesimpulan pemahamannya. Ini membuktikan lagi jemaah, afani Allah wa iyyakum ajma'in, betapa rumitnya yang namanya menemukan hukum, menggali hukum dari hadis. Tidak semudah yang dibayangkan oleh penuntut ilmu yang masih pemula, yang masih semangat menggebu-gebu. Dikira mudah. Tidak mudah. Sampai jenggot pun putih belum tentu bisa untuk mentakhrij, mengeluarkan satu hukum dari hadis yang bentuknya kontradiksi. Dari itu kita disuruh menuntut ilmu sampai kita mati. Sampai kita mati. Ilmu ini kita berikan usia kita sepenuhnya, kita dapat hanya sedikit. Apalagi kalau tidak sepenuhnya, dapatnya seuprit. Itu pun kalau dapat, bisa juga zero dapatnya. Ya, ini contohnya kan kita majlis di sini Sunan Tirmidzi. Paham di sini, pulang buyar. Kan depan ambiar. Wes, yang penting kita nyari pahala ya jemaah. Duduk dapat pahala. Dengar ilmu, hidupkan syiar Allah, syiar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat. Baik. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala seolah ingin menguatkan ada riwayat yang semisal dengan riwayat Ibnu Abbas, bahwa perempuan itu kalau berbeda agama, ada salah satu yang masuk Islam, kemudian istrinya belakangan, tidak perlu lagi menikah, dikembalikan begitu saja. Itu riwayatnya berbunyi qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Simak ibn Harb an Ikrimah an Ibni Abbas anna rajulan jaa musliman ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ada seorang laki-laki datang ke Nabi dalam keadaan muslim, sudah masuk Islam, datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'at imra'atuhu muslimah. Thumma kalimatnya litarahi, maksudnya selang waktu kemudian datang istrinya masuk Islam. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tadi berkata, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat aslamat ma'i. Sekarang dia datang istri saya dalam keadaan Islam bersama saya. Masih dalam satu ikatan keluarga. Faruddaha alayya, mohon kebijakan baginda Rasulullah, kembalikan dia ke saya. Faraddaha alayhi, dikembalikanlah perempuan itu kepada laki-laki tersebut tanpa disebut ada akad nikah baru. Ini mengindikasikan, meriwayatkan bahwasanya riwayat Ibnu Abbas itu kuat, yang isinya tidak harus dengan nikah lagi. Nah, ini susah nih kalau seperti ini. Ibnu Abbas itu sahabat, Amr bin Shu'aib itu juga ada sahabat di situ, yang mendukungnya juga para ulama, ada Imam Syafi'i di situ, Abu Hanifah di situ. Berat menentukan. Biasanya yang begitu jalan keluarnya kita sebagai orang kecil, pemula dalam ilmu, ngikut yang banyak. Disebut dengan pendapat jumhur. Nah, pendapat jumhur. Ya wes, serahin aja, lebih banyak itu ulamanya yang bilang begitu, kita ikuti. Dari itu Imam Tirmidzi mengatakan rahimahullahu taala, wal amalu ala hadits Amr bin Shu'aib. Yang diamalkan oleh banyak ulama itu ialah riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, meskipun riwayatnya dhaif. Baik. Ini masalah yang ada di hadis ini. Kita selesaikan baca hadisnya. Ini sudah bab terakhir dalam masalah masalah akad nikah. Bab pernikahan ini yang terakhir, nanti itu bab pembahasan tentang
bagaimana hukum menyusui, bagaimana apa konsekuensi dari hukum perempuan menyusui, bagaimana nafkah, itu bahasannya akan datang lebih detail lagi dalam kitabun nikah ini. Kita baca ini kemudian kita istirahat. Bab ma jaa fi ar-rajuli yatazawwaj al-mar'ah fayamut anha qabla an yafrid laha. Bab bahas tentang seorang laki-laki menikahi perempuan dan meninggal dunia sebelum dia bayar mahar, ngutang. Dia ngutang, maharnya ngutang, meninggal dunia. Apa saja konsekuensi hukumnya? Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Yazid ibn Hubab, qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila an rajulin, beliau ditanya tentang seorang laki-laki, tazawwaja imra'atan, menikahi seorang perempuan, walam yufrid laha sadaqan, dia belum menyerahkan mahar, belum menyerahkan mahar, walam yu'ayyin, belum ditentukan maharnya yang mana, berapa, belum dijelaskan. Meninggal, walam yadkhul biha, belum juga dia setubuhi istrinya, mati sebelum itu. Bagaimana hukumnya? Faqala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, laha mithlu sadaqi nisaiha. Hak perempuan yang tadi ditinggal mati ini adalah wajib diberikan jumlah mahar seperti mahar istri-istrinya dia. Kalau dia punya istri sebelumnya, gambarannya dia punya istri 3, yang keempat ini dia akan nikahi, mati sebelum ditentukan berapa maharnya. Maka di sini wajib hartanya itu diberikan kepada perempuan ini sebagai mahar, tapi jumlahnya adalah serupa dengan mahar istri-istri dia sebelumnya. Atau kalau tidak punya istri sebelumnya, dicari kemudian mahar-mahar istri yang ada di daerah tersebut, yang kira-kira menjadi uruf di sana. Berapa kira-kira biasa mahar perempuan, dikembalikan kepada uruf. Jadi itu disebut mahar misli. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak kalimat mahar misli? Belum pernah dengar sama sekali. Berarti di sini antum dengar mahar misli, itu ada di kitab-kitab fikih. Maksudnya seperti itu, mahar yang semisal dengan mahar-mahar yang ada. Kasusnya itu laki-laki menikah tapi dia tidak tentukan maharnya. Ada mahar tapi jumlahnya belum ditentukan, belum dukhul, dia mati. Nah, ini perempuan sudah kedung akan nikah begitu, ya mudah mau harus diberikan haknya. Nah, jumlah maharnya itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Wala waksa wala syatat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Wala al iddah wala al mirath, dan dia punya iddah dan punya harta warisan. Misalnya suaminya aki-aki, sudah 99 usianya, nikahi seorang perempuan kaya raya, belum didukhul, mati, dead dia. Dapat warisan tidak? Dapat warisan dia, perempuan tersebut. Jadi kaya raya mendadak dia karena warisan itu. Ya rezekinya dia. Wala hal miras. Enggak boleh orang dengkiri ya. Berarti yang kayak gitu sudah dengkiri orang-orang. Wah, tujuannya itu ini. Jangan, enggak boleh kita hukumi niat orang. Walaupun begitu niatnya itu halal tidak haram. Halal tidak haram. Nah, mendengar jawaban ini, faqama Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i. Ini berkata kemudian, berdirilah Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Birwa'a binti Washiq imra'atin minna. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keputusan kepada seorang perempuan yang dia adalah kelompok kami. Ini nasab kami di satu daerah itu sama dengan dia, bernama Birwa' binti Washiq, mithla alladhi qadaita, persis seperti yang engkau berikan keputusan wahai Ibnu Mas'ud. Mendengar itu, fariha biha Ibnu Mas'ud, menjadi gembira karena ada yang menyaksikan bahwasanya hukumnya itu sesuai dengan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kajian gitu jemaah, semoga ada manfaatnya. Ya, insyaallah taala berikutnya kita masuk ke bahasan Kitabur Radha,
bab masalah radha'ah, menyusui. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Mengenai masalah mahar, Ustaz, apakah seorang perempuan itu diperbolehkan untuk meminta mahar? Maksudnya begini, saya mau nikah dengan kamu, tapi saya minta maharnya sekian. Dan apakah itu harus dituruti, Ustaz? Terima kasih. Boleh hukumnya perempuan menentukan mahar, dan wajib laki-laki menunaikan itu. Yani mahar itu ialah rukun dalam pernikahan. Haknya perempuan, laki-laki wajib untuk negosiasi dan menunaikannya. Dia minta misalnya 5 kilo emas, misal gitu. Antum nego lah, bisa turun enggak nih? Kebanyakan itu mah gitu. 5 gram kali ya gitu. 5 gram, nego, ya saya setuju, ya sudah. Boleh hukumnya, itu hak dia. Nah, barakallahu fiik. Dan itu bukan aib ya jemaah. Tapi Indonesia, Masya Allah, Indonesia itu paling sesuai dengan sunnah dalam bab ini. Maharnya kaum muslimah tidak ada yang mahal. Seperangkat alat sholat, iya kan? Iya, dengan emas sekian gram. Sudah begitu, banyak pemuda yang telat menikah, takut dia menikah. Di sini ada yang belum menikah, nih, masih muda-muda, nggak berani dia. Padahal sudah muda. Sudah banyak contoh, seperangkat alat sholat. Anak muda sekarang yang dibingungkan itu adalah bagaimana pesta, bagaimana menghabiskan uangnya untuk pesta itu, biar bisa pamer sama kawannya, ingin buktikan dirinya. Itu hawa nafsu semua itu, tidak ada manfaatnya. Berlebih-lebihan tidak ada manfaatnya. Kelak kehidupan akan mengajarkan kalian, wahai anak muda, hakikat pernikahan. Nah, itu foto-foto yang kalian banggakan di malam pestamu itu nggak akan terbuka lagi. Sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, dibakar juga nggak masalah. Kenapa? Karena masalah hidup lebih besar lagi dari hal itu. Sampai mahar saja bisa digadai kok. Itu pelajaran. Anak-anak muda jangan terpengaruh oleh cara-cara orang ya yang kaya raya kan begitu. Kalau kita pas-pasan ya pas-pasan saja. Modal terpal di pinggir jalan jadi. Terus saya yang harus begini, meskipun sekali seumur hidup Pak Ustaz. Siapa yang bilang sekali seumur hidup? Gak ada sekali seumur hidup. Baik, naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.